Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Vipa Yoga. Siapa? Dari PAN. PAN ini yang gak jelas. Mau ke kiri atau mau ke kanan atau mau Kanan. Apakah benar mau menampilkan kuda hitam juga? Tapi kalau menampilkan kuda hitam, dukungannya harus banyak banget tuh. Terpaksa Gerindra dan PKS dukung juga. Dan rasanya kalau lihat gelagatnya Pak Abu Bakar itu enggak. Silakan. Kenapa sampai hari ini PAN nggak tegas? Ini mau ke Prabowo atau mau ke siapa namanya Pak Jokowi, atau akan mendukung calon ketiga? Silakan. Terima kasih Bang Karni Ilyas. Posisi PAN di Rakernas 2017 telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PAN, Saudaraku Zulkifli Hasan, untuk maju di Pilpres. Kemudian keputusannya akan diserahkan kepada Bang Yul untuk menentukan. Nanti di dalam Rakernas 2018 akan diputuskan untuk koalisi dengan partai apa. Posisi politik PAN sesuai dengan hasil-hasil Rakernas itu memberikan mandat kepada Bang Zulkifli Hasan untuk maju di Pilpres pertama. Yang kedua, di kabinet PAN itu adalah termasuk partai pendukung pemerintah karena ada 1 menteri di kabinet. Yang menjadi polemik terkadang, sifat kritis PAN terhadap pemerintah itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab PAN agar pemerintah ini bisa bersih dan kuat. Karena di DPR, Bang Karni, seluruh partai-partai politik, baik pendukung pemerintah maupun di luar pemerintah, sama-sama menjalankan fungsi konstitusinya, yaitu fungsi pengawasan. Bahkan partai pendukung pemerintah melakukan kritik keras terhadap pemerintah. Dalam soal undang-undang pemilu, PAN berbeda dengan pemerintah. Tetapi itu perbedaan dalam sistem presidensial dengan dengan partai politik yang majemuk ini bukan khas PAN. Di Undang-Undang MD3 kemarin, Partai Nasdem dan P3 juga berbeda dengan pemerintah. Itu artinya koalisi yang terbangun di dalam pemerintahan itu memang menimbulkan beberapa hal yang terkadang berbeda, kadang juga sama. Proses koalisi itu tidak melebur ideologi politik masing-masing, tetapi saling koeksistensi. Oleh karena itu, dengan posisi seperti ini, kita masih menjaring aspirasi dari daerah-daerah PAN seluruh Indonesia. Ada pandangan bahwa posisi PAN di pemilu 2019 itu tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi. Ya, dengan siapa? Ada yang menyatakan dengan Pak Prabowo, tapi dengan melihat peluang ini, kemungkinan juga bisa ada poros ketiga. Poros ketiga misalnya dari Gerindra dengan PKS satu poros sendiri, PAN, PKB, Demokrat poros sendiri. Itu kan masih memungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 222 bahwa presidensial threshold itu 20%. Tapi juga ada yang menginginkan masih tetap Pak Jokowi. Jadi semuanya itu berkembang, nanti akan diputuskan di Rakernas tahun 2018 gitu. PAN tidak menginginkan ada calon tunggal. Karena meskipun di Undang-Undang Pemilu itu diperbolehkan, tetapi dari sisi proses peningkatan kualitas demokrasi itu saya rasa akan banyak
ketimpangan nilai sehingga beberapa aspirasi masyarakat yang berbeda itu tidak akan tertampung. Oleh karena itu, PAN tidak menginginkan ada calon tunggal, minimal 2 pasangan calon. Kalau bisa 3 pasangan calon. Tetapi ini kan masih sangat dinamis. Karena sekarang ini sampai tanggal 10 Agustus 2018 masih dalam proses pembentukan pematangan koalisi. Dan sampai saat ini belum ada satu partai politik pun yang mengeluarkan surat keputusan untuk mendukung siapa. Hanya pernyataan-pernyataan sikap gitu. Jadi masih cair, masih sangat relatif, tergantung kepada platform yang dibangun dari koalisi, dan yang kedua tergantung posisi dan komposisi capres-cawapres. Itu sangat menentukan terhadap persyaratan-persyaratan di dalam koalisi partai. Misalnya, kalau kemudian Pak Jokowi tidak mengambil cawapres dari santri, apakah P3 tidak berkeberatan? Misalnya begitu, misalnya ya kan gitu. Jadi masih relatif sangat cair dinamikanya selama 3 bulan ini. Untuk kuda hitam, saya rasa yang masih punya kompetisi adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau Pak Gatot, kalau mau menjadi kuda hitam harus aktif melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik yang belum mendeklarasikan pasangan calon. Nah, saya kurang tahu proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Pak Gatot, karena di beberapa media Pak Gatot menyatakan serius menjadi calon presiden, ya kan? Tetapi harus dibangun sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Pemilu, persyaratan presidensial threshold minimal 20% kursi DPR, itu harus menjadi bagian penting di dalam proses pencalonan untuk menjadi kuda hitam. Karena dari hasil survei itu relatif lebih rendah dibanding Pak Jokowi dan Pak Prabowo, lebih rendah gitu. Nah, bagi PAN, proses perumusan kebijakan nanti itu kita melihat aspirasi yang berkembang di internal dan juga melihat dinamika dari koalisi partai. Karena PAN tidak mampu mengusung sendiri, hanya 9,8% di DPR, maka pasti akan melakukan koalisi dengan partai politik yang lain. PKS, PKB, Demokrat, Gerindra juga tidak bisa mengusung sendiri, pasti juga akan melakukan koalisi. PAN tidak akan memaksakan diri, tidak akan menang-menangan di dalam membangun koalisi itu. Yang diinginkan PAN adalah bagaimana platform koalisi itu bisa terbangun, kemudian bisa lebih efektif, efisien, platform itu akan bisa dikerjakan apabila nanti menang di dalam pemilu presiden. Apa tidak berarti PAN itu nunggu kuda hitam itu? Makanya belum ada pernyataan sama sekali siapa yang dicalonkan. Ya, masih sangat terbuka kuda hitam itu muncul, tapi sampai sekarang kuda hitam belum muncul. Ya, artinya masih ditunggu. Masih ditunggu, tapi rasanya kalau kuda hitam selama 1 bulan tidak muncul, tidak akan muncul lagi tuh kuda hitamnya. Tapi ada yang menarik. Kalau tadi dikatakan PAN itu ada di posisi lah, ada di kabinet juga anggotanya pendukung pemerintah lah. Dan ya sebagai partai atau parlemen juga sering mengkritik pemerintah. Seperti juga partai-partai pendukung yang lain. Tapi di lain pihak, PAN tidak serta-merta menyatakan masih mendukung petahana misalnya. Dan orang juga masih belum lupa bahwa PAN ketika pemilu yang lalu berada di posisi yang lain, bukan di posisinya pemerintah sekarang. Ini yang jadi tanda tanya, di PAN mau kemana ini? Ya, PAN menunggu dinamika masyarakat dan menunggu penjaringan aspirasi di internal partai. Kalau soal sikap PAN juga, PKB juga belum menentukan sikap kan mau kemana, karena
PKB sebenarnya itu mau ke Pak Jokowi atau ke Dia call tinggi, Pak PKB Prabowo, itu gitu call kan? tinggi. Iya kan? Pan belum. Ya call tinggi lah kayak itu. Nah posisi PAN saya rasa juga relatif lebih hati-hati karena kalau PAN sudah bersikap sesuai dengan hasil keputusan Rakernas tahun 2018, PAN itu sikapnya terang, jelas, istiqomah, dan tidak akan berubah. Oleh karena itu, membaca gerakan PAN sebenarnya relatif lebih mudah karena apa yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional itu adalah dalam rangka untuk melihat aspirasi di internal partai, dan kemudian kita melihat bagaimana peta koalisi, dan yang ketiga adalah aspirasi masyarakat Indonesia itu seperti apa melalui lembaga-lembaga survei. Nanti kita akan tentukan semuanya di Rakernas PAN tahun 2018, insya Allah setelah pilkada selesai. Baik, sekarang PKB. PKB ini call tinggi, saya bilang kenapa? Pokoknya harus join. Kalau nggak join, apa yang terjadi? Kalau Pak Jokowi nggak mau pilih Caimin jadi wakil presiden, masih bergabung nggak atau udah loncat tempat lain? Ya. Sebelum masuk ke sana, Pak Datuk Karni, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kontestasi di pemilu 2019 ini, terutama pemilihan presiden, seharusnya calon presiden maupun tim calon presiden itu jangan terlalu terbawa perasaan lah gitu ya. Sehingga kemudian ketika ada ketua umum partai melakukan sosialisasi secara masif, kemudian melakukan langkah kuda seperti yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali itu bahagian dari menjawab pemilu yang berbeda dengan pemilu 5 tahun yang lalu. Ya, pemilu serentak ini kan nyata-nyata ancaman kutel efek itu terjadi. Ya. Bahkan sekarang bukan saja kita menunggu tahun 2009, berbagai macam survei yang dilakukan oleh lembaga survei sudah memperlihatkan kecenderungan kutel efek itu. Ya. Nah, tinggal pilihannya kita mau dapat negatif kutel efek atau positif kutel efek. Nah, oleh sebab itu dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh terutama Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar, saya kira diharapkanlah para tim-tim capres yang lain itu memahami ini sebagai sebagai upaya PKB untuk menjawab politik kekinian ya, menghadapi sebuah pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu yang lain. Tetapi Pak Dato, apa yang ide konvensi yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali tadi, memang kalau kita ikutin perjalanan Bang Effendi Ghazali berkenaan dengan Pilpres ini, memang konsisten beliau ini. Ya. Ketika beliau mendesak DPR untuk mencabut presidensial threshold, mengusulkan secara resmi kepada Pansus pada saat itu ya Bang ya, supaya tidak ada namanya presidensial threshold itu, tapi kemudian keputusan yang diambil oleh DPR berbeda, beliau tetap konsisten menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah kemudian ketika MK juga tidak memenuhi keinginan Bang Effendi Ghazali, beliau konsisten lagi dengan mengusulkan konvensi. Yang penting adalah bagaimana menurut Bang Effendi Ghazali, ya, itu ruang publik itu dibuka selebar-lebarnya sehingga muncul calon-calon presiden dan wakil presiden dari berbagai macam sumber daya, dari berbagai macam resources. Nah, termasuk kuda hitam. Tetapi Pak Datuk Karni, kami ingin mengatakan bahwa kami konsisten. PKB ini istiqomah dan konsisten melihat perkembangan dan tantangan
pemilu tahun 2019 ini. Walaupun sebenarnya kami menghadapi juga paradoks itu. Pertama misalnya, ada tuntutan supaya partai politik itu dorongan publik, termasuk sebuah pertanyaan. Kalau misalnya partai politik tidak memunculkan kader-kadernya, maka kami dituduhlah sebagai sebuah partai yang gagal membangun sistem kaderisasinya, gagal membangun konsolidasi demokrasinya. Ya, karena kami tidak punya calon, kami tidak punya kader. Itu yang pertama. Yang kedua, paradok yang lain, ketika kemudian kami dengan penuh kesadaran memperjuangkan ketua umum misalnya, memperjuangkan kader-kader kami untuk muncul, untuk dipilih oleh masyarakat, muncul lagi tuduhan lain. Wah, ini langkah kuda catur ini, ya, langkah kuda catur. Nah, tapi terhadap dua paradoks ini, itulah yang kami katakan tadi, kami ingin konsisten, kami ingin istiqomah, kami ingin membangun bahagian dari yang membangun konsolidasi demokrasi ini sebaik-baiknya, termasuk menyiapkan kader-kader terbaik PKB untuk muncul di konsultasi kapanpun, ya, muncul di konsultasi kapanpun. Nah, apalagi kemudian kami sekarang mempunyai resources yang besar. Pak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, ya, dengan basis massa captive market yang solid, apalagi survei-survei di lembaga survei terakhir ini mengatakan bahwa dengan konsolidasi internal yang masif akhir-akhir ini, maka soliditas pemilih PKB itu begitu bulat untuk mendorong agar ketua umumnya Pak Muhaimin Iskandar itu menjadi salah satu calon, ya, calon wakil presiden di pemilihan presiden tahun 2019 ini. Nah, apalagi kemudian PKB juga 5 tahun terakhir ini, bahkan 10 tahun terakhir ini ketika Pak Muhaimin menjadi ketua umum sangat solid, ya. Kami tidak pernah lagi mengalami konflik-konflik, ya. Solid, DPW, DPC solid, ya, tidak ada konflik yang bisa menyebabkan kemudian terganggunya konsolidasi kami. Begitu kuatnya kepemimpinan Caimin di internal. Nah, kemudian dengan kapasitas beliau yang masih muda, tetapi dengan pengalaman yang sangat lengkap, ya, pernah menjadi ketua DPR, wakil ketua DPR 2 periode, pernah menjadi menteri, kemudian sekarang menjadi wakil ketua MPR. Ya, bagi kami ini tidak ada tidak ada pilihan dan alternatif yang sebaik yang kami punya gitu. Walaupun sebenarnya saya kira kalaupun Pak Effendi Ghazali menawarkan untuk membuka ruang terjadinya konvensi, ya, cukup menarik juga, ya, cukup menarik juga. Tetapi bagi kami, dengan kapasitas Pak Muhaimin Iskandar sekarang, dukungan basis massa yang kuat, kemudian captive market NU yang besar, ya, dan beliau adalah cucu langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian akhir-akhir ini mendapat desakan-desakan dari kiai-kiai untuk terus berjuang dan memperjuangkan Caimin agar menjadi calon wakil presiden. Maka tidak ada pilihan sebenarnya Bang Effendi Ghazali, ya. Nah, ya kalau Bang Effendi nanti buka konvensi, ya kita suruh Pak Muhaimin mendaftar lah gitu, ya. Tapi begini, Pak Datuk Karni, pada sisi mana sekarang PKB berharap untuk menjadi kandidat di pemilu 2019 ini? Kami selalu mengatakan bahwa karena PKB itu bahagian dari pemerintah dan kami merasa cukup nyaman selama 5 tahun terakhir ini, ya, dan 4 menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi ini kan banyak, ya, cukup banyak, cukup memberikan peran terhadap jalannya pemerintahan 5 tahun terakhir ini. Kami tidak mau berkhianat di tengah jalan, ya, dan sikap istiqomah dan konsisten kami ini kami perlihatkan sampai dengan hari ini. Mendukung pemerintahan ini sampai berakhir dan berharap agar pemerintahan akan datang, kita terus bangun koalisinya dengan solid, ya, 5 tahun yang akan datang. Nah, tinggal apakah di dalam negosiasi, dalam tanda kutip, atau pembicaraan
dengan Pak Jokowi misalnya, agenda-agenda yang menjadi prioritas bagi PKB 5 tahun yang ke depan itu, apakah diakomodir juga? Itu kan bahagian dari pembicaraan-pembicaraan yang intensif yang hari ini dilakukan. Kami punya agenda yang kami anggap sebagai prioritas untuk Indonesia 5 tahun yang ke depan, terutama agenda-agenda keumatan, ya. Karena melihat kondisi terakhir, meningkatnya populisme agama, meningkatnya populisme Islam, yang kemudian pemerintahan selama 5 tahun ini masih meninggalkan PR yang banyak untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Maka komunikasi politik dengan Pak Jokowi kami prioritaskan untuk berbicara soal apakah Pak Jokowi 5 tahun yang akan datang mau mengakomodir berbagai macam agenda-agenda keumatan yang kami susun. Nah, kalau misalnya itu menarik bagi Pak Jokowi, kemudian mengakomodir berbagai macam agenda-agenda keumatan ke depan, maka tidak ada pilihan bagi PKB untuk tetap bersama dengan Join. Baik. Itu kira-kira Pak. Tapi kalau Pak Jokowi tidak mengakomodir, dan kalau Pak Jokowi pilih wakil presiden yang lain, toh yang mendukung Pak Jokowi tidak satu partai, banyak sekali partai yang dukung dia. Kalau dari ucapan selama ini, Join itu kayaknya harga mati, gak boleh ditawar lagi. Ya, harga mati yang hidup lah gitu ya. Ya. Jadi kami tidak mengandai-andai, Pak Datuk ya, mengandai-andai misalnya kami ditolak, mengandai-andai misalnya agenda-agenda keumatan yang kami tawarkan itu tidak menjadi prioritas bagi Presiden Jokowi untuk periode yang kedua. Tetapi dalam komunikasi-komunikasi terakhir ini hampir tidak ada usulan-usulan. Yang kedua tentu kami menganggap bahwa figur Caimin adalah representatif untuk mewakili agenda-agenda keumatan itu. Ya, itu saya yakin dan PKB juga konsisten untuk itu. Problemnya untuk wakil presiden, ada banyak partai lain juga yang kepingin menduduki tempat itu. Ya. Yang notabene juga partai pendukung Pak Jokowi. Ya. Lah kalau pilihan Pak Jokowi yang lain, ini bercerai atau tetap bersatu? Ya, tidak bisa kita jawab sekarang itu Pak Datuk Karni ya, karena masih terlalu pagi juga ya, masih terlalu pagi juga. Kalau pendaftaran batas akhirnya itu 10 Agustus atau dilakukan perubahan misalnya yang saya usulkan terakhir ini supaya dimajukan ya, itu karena ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu itu yang dilanggar, pendaftaran 4 sampai tanggal 10 itu, terutama soal aspek hukum terhadap kemungkinan calon tunggal yang diperpanjang 7 hari kali 2 kali itu. Nah, tidak punya payung hukumnya begitu terjadi calon tunggal dalam PKPU maupun di dalam undang-undang. Nah, artinya paling tidak di akhir bulan Juli masih ada kesempatan untuk kita melakukan semua pertimbangan-pertimbangan, ya, semua pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau misalnya saya kira PKB dalam ini Caimin juga akan semaksimal mungkin melakukan dan memperkenalkan ide-ide dan kekuatan politiknya, ya, sampai batasnya, dan kemudian secara maksimal juga akan menawarkan sekuat tenaga visi keumatannya ya ke depan. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada apakah visi keumatan itu diakomodir atau tidak, ya saya kira tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan lain pada saatnya nanti. Nah, kalau soal ketua umum partai lain atau calon-calon melalui partai lain juga dimunculkan, nah itu tadi kami dalam hal ini ya rasional juga gitu, Bang Karni, Bang Effendi Ghazali. Ya ini bagian dari semua partai politik untuk menjawab problematika pemilu serentak itu ya. Jadi kalau misalnya ada partai di pemerintah misalnya, Partai Golkar memunculkan calon sendiri, P3 memunculkan calon sendiri, Hanura memunculkan sendiri, Nasdem memunculkan sendiri, dan PDI memunculkan sendiri, itu bagian dari kita, saya kira harus disikapi dengan dewasa, karena inilah sebenarnya pemilu tahun 2019 ini.
ya. Sehingga calon-calon yang lain, calon-calon presiden terutama yang tempat kami nanti bergabung, ya harus mensikapi itu juga dengan dewasa. Bahwa ini adalah bagian dari cara partai politik untuk mengisi konsolidasi demokrasi yang kita bangun berbeda dengan pemilu yang lalu. Kira-kira gitu Bang Kan. Jadi belum ada, tegasnya belum ada plan B ya? Sementara belum ada plan B. Baik, Plan A kita. Kita lihat pemirsa.